Kenapa game Mobile Legends bisa sebabkan kerugian bagi negara Indonesia? Game Mobile Legends merupakan game mobile paling banyak dimainkan di negara Indonesia. Hampir semua anak-anak hingga orang dewasa memainkan game Mobile Legends ini. Sehingga bisa dikatakan game Mobile Legends ini bisa menguntungkan bagi perusahaan Muntun dan ByteDance sebagai induk perusahaan. Dan kita juga semua sudah tahu bahwa Muntun dan ByteDance ini bukan merupakan perusahaan dari Indonesia, melainkan perusahaan luar negeri. Lalu apakah game Mobile Legends akan membuat negara Indonesia mengalami kerugian dan bahkan mengalami nilai tukar rupiah menjadi rendah atau bahkan inflasi? Mari kita bahas di video kali ini. Game Mobile Legends sendiri berasal dari negara Cina. Dan di negara Indonesia, game Mobile Legends tersebut mendapatkan puncak kejayaannya pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Dengan secara resmi diadakan MPL pertama di Indonesia pada tahun 2018. Melihat dari artikel Kata Data, kebanyakan pemain game di Indonesia adalah pemain game mobile atau smartphone. Dari total 275 juta rakyat Indonesia, lebih dari 170 juta penduduk Indonesia itu memainkan game mobile. Berarti hampir setengah dari penduduk Indonesia itu memainkan game mobile. Dan sekitar 49,9 juta pengguna aktif di Indonesia selama 1 bulan penuh memainkan game Mobile Legends. Berarti game Mobile Legends ini memiliki pasar yang sangat luas di Indonesia. Lalu apa alasan mereka bisa menyukai game Mobile Legends ketimbang game-game mobile lainnya? Ada 5 alasan yang kuat kenapa mereka bisa menyukai Mobile Legends. Pertama, bisa dimainkan di smartphone low end. Alasan pertama, karena game Mobile Legends ini awal downloadnya itu sekitar 140 MB. Sehingga sangat mudah banget di-download pada HP yang memiliki RAM yang rendah dan juga penyimpanan yang rendah. Di Indonesia sendiri, kebanyakan masyarakat yang memiliki smartphone low end dengan harga sekitar 100-4 jutaan. Hal itu sangat mungkin banget dibeli oleh masyarakat Indonesia. Kalau melihat data dari penjualan smartphone di Indonesia, sekitar 121 juta pengguna smartphone di Indonesia itu menggunakan HP low end yang harganya 1-4 jutaan. Walau semakin lama, game Mobile Legends ini memakan banyak ruang. Bagi mereka itu bukanlah masalah, asalkan mereka bisa memainkan game tersebut. Masih bisa untuk menghapus beberapa aplikasi yang tidak mereka butuhkan di HP-nya. Kedua, karena free to play. Alasan kedua kenapa game Mobile Legends ini populer di Indonesia, karena game ini tidak berbayar sekali untuk memainkan di awalnya, atau free to play. Kebanyakan game-game yang viral atau populer di Indonesia sebelumnya, itu adalah game-game yang gratis atau free to play di awal, seperti COC, Clash Royale, bahkan Get Rich. Dan sekarang, game free to play yang populer itu adalah Mobile Legends. Hal tersebut karena penduduk Indonesia itu kebanyakan memang pengen gratisan untuk memainkan game. Yang ketiga, komunitas game. Game Mobile Legends ini merupakan game multiplayer, yang artinya kita memainkan dengan orang yang lainnya. Sehingga bila ada teman satu tongkrongan bermain game ini, maka teman yang lain akan ikut memainkan game Mobile Legends. Selain itu, para pro player game ini pun menjadi influencer seperti Joshua Limit, Lemon, dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat ketika mereka jago memainkannya, membuat kita ingin bermain layaknya seperti pro player. Padahal skill kita masih cupu di awal permainan game. Keempat, mudah dipelajari. Game seperti Mobile Legends ini sangat mudah untuk kita pelajari. Hal ini juga karena pengguna internet di Indonesia itu semakin meningkat sehingga sangat gampang banget untuk kita mengakses tutorial game tersebut. Kelima, pembaruan game. Menurut pengamatan gua, Muntun sengaja melakukan update dengan skala yang perlahan. Mereka memiliki visi untuk tetap relevan hingga puluhan tahun. Banyak update yang benar-benar mereka pikirkan dan disukai oleh pemainnya. Seperti Revamp Hero. Update ini benar-benar dipikirkan oleh Muntun. Mereka merombak beberapa hero yang sangat lama tidak diupdate, seperti Amon, Eudora, dan Layla, dengan memberikan desain yang sangat baru. Dan juga ada mode baru di Mobile Legends, seperti Project Next, yang menghadirkan mode baru bernama Chess TD. Serta kita juga sudah tahu ada mode Mayhem. Sehingga game Mobile Legends ini pasti bakalan tetap eksis di kemudian hari. Muntun ini benar-benar sangat kreatif menurut gua. Dari kelima hal tersebut dan membuat pemainnya menjadi sangat adiktif terhadap game tersebut, membuat game Mobile Legends ini memiliki keuntungan yang sangat besar. Muntun menjelaskan bahwa game yang mereka buat memang untuk di kawasan Asia, terutama di Asia Tenggara. Sehingga kita bisa melihat pada tahun 2022, Muntun mendapatkan keuntungan sebesar 361,19 miliar akibat pemain dari Indonesia yang memainkan game Mobile Legends. Dan tahun 2023, Muntun mendapatkan penghasilan sekitar 482 miliar akibat pemain dari Indonesia. Keuntungan tersebut didapatkan Mobile Legends karena pembelian dalam item game. Dicatat bahwa seorang gamer di Indonesia itu menghabiskan uang sekitar 100.000 untuk pembelian di dalam sebuah game Mobile Legends. Sehingga transaksi ke luar negeri akan hanya membuat Muntun menjadi kaya. Dan apakah negara Indonesia hanya mendapatkan kepopuleran dari game Mobile Legends saja?
atau bahkan bisa merugi. Bila kita melihat statistik keuntungan Mobile Legends dari tahun ke tahun, di tahun 2017, Mobile Legends mendapatkan peningkatan. Dan pada tahun itu pun, Mobile Legends sudah ramai di Indonesia. Namun di Indonesia sendiri, belum ada pajak untuk pemilihan game pada saat itu. Sehingga bisa dikatakan Indonesia kecolongan dan merugi. Barulah di tahun 2020, Indonesia menerapkan PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% atas pemilihan item dalam game online dari luar negeri, termasuk game Mobile Legends. Sehingga walau Mobile Legends penghasilannya besar, Indonesia masih mendapatkan keuntungan, walau tidak sebanyak keuntungan yang didapatkan Mobile Legends. Selain itu, ada juga pajak penghasilan atau PPH, yang artinya setiap pegawai dan kantor Mobile Legends yang ada di Indonesia akan dikenakan pajak. Tidak cuma itu, mereka yang mengikuti turnamen Mobile Legends ketika memenangkan hadiah juga dikenakan pajak sebesar 25% untuk final. Misal mereka menang 100 juta, maka harus dipotong sebesar 25 juta. Namun kita kesampingkan dulu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya dari viralnya Mobile Legends di Indonesia, ternyata sangat berdampak baik terhadap perkembangan industri game di Indonesia. Mungkin dulu ada turnamen COC, Cartridge, tapi itu tidak sepopuler turnamen game Mobile Legends. Sekarang sekali turnamen game Mobile Legends itu bakalan viral banget dan bahkan trending di YouTube. Dan sebagian besar anak muda akan sangat antusias. Sehingga hal tersebut membuat banyaknya player di Indonesia, terutama game mobile, contohnya Mobile Legends, itu menjadi semangat. Kita bisa lihat dari tim-tim e-sport yang kecil, di mana EVOS dan RRQ dulu sangat kecil banget, tapi sekarang sudah viral dan bahkan sudah terkenal. Lalu apakah keuntungan tersebut yang diperoleh oleh Muntun dari negara Indonesia karena Mobile Legends menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi anjlok? Ternyata itu berbanding terbalik, bahwa dengan adanya pembelian item game ke luar negeri, contohnya seperti Mobile Legends, bisa menghambat laju inflasi. Untuk membeli item game, kita pasti menggunakan uang elektronik. Dan uang elektronik sendiri ternyata bisa menekan laju inflasi tersebut. Kita semua sudah tahu bahwa inflasi terjadi salah satunya karena beredarnya uang kertas dan uang koin terlalu banyak di masyarakat. Sehingga itu membuat nilai suatu barang menjadi meningkat dan menjadi mahal. Sedangkan uang elektronik itu menurunkan jumlah uang koin dan uang kertas yang beredar di masyarakat, sehingga membuat nilai suatu barang itu menjadi tetap atau stabil. Hal itu dapat dilihat dari sebuah artikel yang membahas tentang inflasi. Dapatkan data selama 3 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2022, peningkatan transaksi uang elektronik meningkat dari 2018 sekitar 47,2 triliun menjadi 205 triliun pada tahun 2020. Kalau kita bandingkan dengan data BPS, menunjukkan penurunan inflasi dari 3,13% pada tahun 2018, lalu 2,72% pada tahun 2019, hingga mencapai terendah pada tahun 2020, yaitu sekitar 1,68%. Sehingga bisa dikatakan dengan pembelian menggunakan uang elektronik dapat menjadikan nilai rupiah menjadi semakin kuat. Berarti Mobile Legends dapat membantu akan hal itu. Ternyata begitulah adanya, bahwa game Mobile Legends itu sendiri ada dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Lalu apakah ada dampak dari game Mobile Legends ini terhadap anak-anak yang memainkan game Mobile Legends ini? Gua akan buatkan videonya bila video ini mencapai 1000 like. Dan enjoy aja. Jangan lupa subscribe teman-teman.